Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sifahaya Nabila dengan NIM 2524056. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas 3B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai jaringan komputer, diantaranya multiplexing, FTP, DNS, web server, dan keamanan jaringan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Multiplexing. Multiplexing merupakan salah satu teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirimkan lebih dari satu data ataupun sinyal secara bersamaan melalui satu media transmisi. Nah, tujuan utama dari multiplexing sendiri adalah untuk menghemat penggunaan media serta meningkatkan efisiensi jaringan. Dalam multiplexing ada dua perangkat utama. Yang pertama, multiplexer yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal, serta yang kedua, demultiplexer yang berfungsi untuk memisahkan kembali sinyal-sinyal tersebut pada penerima. Fungsi multiplexing. Fungsi yang pertama, yakni meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan. Nah, multiplexing memungkinkan beberapa sinyal data dapat ditransmisikan melalui satu saluran komunikasi secara bersamaan. Fungsinya yang kedua, yakni meningkatkan kecepatan transfer data. Dengan adanya fungsi yang pertama tadi, multiplexing dapat meningkatkan kecepatan transfer data. Fungsi yang ketiga, menghemat biaya infrastruktur jaringan. Nah, multiplexing dapat menghemat biaya infrastruktur jaringan karena tidak perlu membangun saluran komunikasi yang baru. Fungsi yang keempat, meningkatkan kapasitas jaringan. Nah, multiplexing dapat meningkatkan kapasitas jaringan tanpa harus menambah jalur baru ataupun saluran komunikasi yang baru. Fungsi yang kelima, memungkinkan pengiriman berbagai jenis data. Nah, multiplexing memungkinkan pengiriman berbagai jenis data seperti suara, video, dan data melalui satu saluran komunikasi. Jenis-jenis multiplexing. Yang pertama, ada frekuensi division multiplexing atau yang disingkat juga FDM. FDM merupakan salah satu teknik multiplexing yang membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Contohnya itu seperti sistem dalam televisi kabel. Yang kedua, orthogonal frequency division multiplexing atau yang disingkat OFDM. Nah, OFDM merupakan teknik multiplexing yang membagi data menjadi beberapa bagian kecil dan mengirimkannya melalui banyak subkarrier frekuensi yang dipisahkan secara ortogonal. Nah, contohnya banyak digunakan pada jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, LTE, dan 5G. Yang ketiga, time division multiplexing atau yang disingkat TDM. Nah, TDM merupakan salah satu teknik multiplexing yang membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa bagian waktu yang berbeda. Yang keempat, dense wavelength division multiplexing atau DWDM. Nah, DWDM merupakan teknik multiplexing yang memanfaatkan banyak gelombang cahaya dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk mengirimkan data pada jarak yang jauh. Contohnya ini banyak digunakan pada jaringan optik telekomunikasi. 5. Wavelength Division Multiplexing atau yang disingkat WDM. WDM merupakan teknik multiplexing yang membagi jalur transmisi optik menjadi beberapa saluran gelombang cahaya
yang berbeda-beda. Yang keenam, Inverse Multiplexing atau yang disingkat IMUX. IMUX merupakan teknik multiplexing yang membagi data besar menjadi beberapa bagian kecil serta mengirimkannya melalui beberapa jalur secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan serta kinerja jaringan. Yang ketujuh, Add or Drop Multiplexing atau yang disingkat ADM. ADM merupakan teknologi dalam jaringan komunikasi optik yang memungkinkan beberapa sinyal data yang berbeda dapat ditambah ataupun dihapus dari jaringan tanpa mengganggu sinyal data yang sedang berlangsung. Teknik multiplexing. Ada beberapa teknik multiplexing yang umum digunakan. Di antaranya, yang pertama, analog multiplexing. Nah, teknik ini menggabungkan beberapa sinyal analog menjadi satu sinyal yang kompleks. Yang kedua, digital multiplexing. Nah, teknik ini menggabungkan beberapa sinyal digital menjadi satu sinyal yang kompleks. Dan yang ketiga, statistical multiplexing. Teknik ini mengatur penggunaan jalur transmisi data secara efisien dan berdasarkan kebutuhan pengguna. Contoh multiplexing. Nah, ada beberapa contoh dalam penggunaan multiplexing dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, yaitu televisi kabel. Yang kedua, sistem telepon. Yang ketiga, jaringan komputer. Yang keempat, transmisi optik. Dan yang terakhir, komunikasi nirkabel. Materi yang kedua, FTP. FTP yang merupakan singkatan dari kata File Transfer Protocol merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan file dari komputer dengan salah satunya bertindak sebagai server. Nah, hal ini bisa dilakukan asal keduanya memiliki koneksi internet. Nah, FTP merupakan salah satu format paling sederhana dan paling awal dibuat untuk memindahkan file dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya dengan cepat. Jenis FTP. Yang pertama, ada Anonymous FTP. Nah, ini merupakan bentuk paling sederhana yang memberikan dukungan untuk transfer data tanpa menginskripsi data atau menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Yang kedua, Password Protected FTP. Nah, bentuk ini juga merupakan bentuk paling dasar dari FTP, akan tetapi membutuhkan nama pengguna serta kata sandi. Yang ketiga, FTP Secure atau yang biasa disingkat FTPS. FTPS atau yang dikenal juga Secure Socket Layer awalnya digunakan untuk membantu mengaktifkan bentuk transfer data yang lebih aman. Yang keempat, FTP over Explicit SSL or TLS atau yang disingkat juga FTPIS. Nah, ini merupakan bentuk yang umum digunakan oleh layanan berbagi file dan web yang memungkinkan transfer file data yang aman. Yang kelima, Secure FTP atau yang disingkat SFTP. Nah, secara teknisnya ini bukanlah sebuah protokol, akan tetapi memiliki fungsi yang sama dengan protokol. Fungsi FTP. Nah, di zaman saat ini, fungsi FTP yang paling umum itu ada dua. Yang pertama, sebagai sebuah hobi serta sistem pembelajaran. Yang kedua, untuk memindahkan file server dalam jumlah besar secara internal. Kelebihan serta kekurangan FTP. Nah, FTP merupakan protokol standar yang digunakan untuk memindahkan file dari komputer server ke komputer klien melalui jaringan. Tentu ada banyak kelebihan serta kekurangannya. Nah, kelebihan dari FTP yang pertama yakninya mudah digunakan. Server ini merupakan server yang mudah digunakan ataupun dipelajari baik oleh pengguna pemula ataupun yang berpengalaman. Yang kedua, mendukung transfer file dalam jumlah yang besar.
Hal ini termasuk pada file yang besar ataupun banyak file secara bersamaan dengan efisien. Yang ketiga, dukungan untuk unduhan ataupun upload lanjutan. Yang keempat, kompatibilitas yang luas. Yang kelima, automasi. Serta yang terakhir, multi-platform. Sedangkan kekurangan FTP, yang pertama, keamanannya yang rendah. Protokol ini tidak menyediakan enkripsi, sehingga membuatnya rentan terhadap penyadapan. Yang kedua, tidak terenskripsi secara default. Yang ketiga, port yang terbuka untuk serangan. Yang keempat, tidak mendukung transfer file yang efisien dalam jaringan yang lambat. Yang kelima, manajemen akses yang terbatas. Dan yang terakhir, tidak mendukung pemeriksaan integritas data. Aplikasi FTP Client. Nah, yang pertama ada FileZilla. FileZilla merupakan FTP Client gratis untuk Windows, macOS, serta Linux yang mendukung segala jenis file dan bersifat open source. Yang kedua ada Transmit yang merupakan FTP Client untuk macOS. Yang ketiga WinSCP yang merupakan jenis server client Windows yang mendukung FTP, SSH, serta SFTP. Yang terakhir ada WSFTP yang merupakan server client Windows lainnya yang mendukung SSH serta merupakan salah satu FTP client tertua yang tersedia untuk pengguna Windows. Materi yang ketiga, DNS. Nah, DNS merupakan singkatan dari kata Domain Name System atau sistem nama domain. Nah, secara sederhananya, DNS merupakan buku telepon ataupun direktori raksasa untuk internet. DNS memiliki fungsi yang sangat spesifik, yakninya menerjemahkan nama domain yang mudah dipahami oleh manusia seperti youtube.com ke alamat IP ataupun internet protokol yang berupa deretan angka yang bisa dipahami oleh mesin. Contohnya ini seperti 142.250.185.174. Tanpa adanya DNS, kita harus menghafal serta mengetikkan deretan angka seperti 142.250.185.174 hanya untuk menonton video, ataupun mengetikkan 192.0.2.1 untuk memeriksa email. Oleh karena itulah, DNS menyederhanakan kompleksitas ini sehingga internet lebih mudah digunakan serta lebih ramah untuk pengguna. Cara kerja DNS. Nah, langkah yang pertama, permintaan pengguna. Ketika pengguna mengetikkan URL seperti www.example.com, maka perangkat pertama kali akan memeriksa cache lokal, baik pada sistem operasi maupun browser, untuk melihat apakah informasi DNS telah tersimpan dari kunjungan sebelumnya. Langkah yang kedua, hubungkan ke resolver. Nah, jika tidak ditemukan pada cache lokal, maka perangkat akan mengirimkan permintaan kepada DNS resolver. Resolver ini biasanya disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider, atau bisa juga menggunakan resolver publik seperti Google DNS ataupun Cloudflare. Langkah yang ketiga, query ke root server. Nah, resolver akan mengirimkan permintaan ke root DNS server. Nah, ada 13 set root server yang dikelola oleh berbagai organisasi internasional. Nah, server ini tidak mengetahui alamat secara spesifik, akan tetapi mengetahui kemana harus mengarahkan berdasarkan ekstensi domain seperti .com, .org, .id, dan lain-lain. Langkah yang keempat, penelusuran TLD server. Nah, root server akan merujuk resolver ke top level domain server atau TLD server yang sesuai. Misalnya, untuk domain.com, maka resolver akan diarahkan ke server yang mengelola seluruh domain.com. Langkah yang kelima, akses ke authoritative server. Nah, TLD kemudian akan mengirimkan atau memberikan alamat authoritative name server
untuk domain spesifik tersebut. Langkah yang keenam, pengembalian alamat IP. Nah, authoritative server akan merespon dengan mengirimkan alamat IP yang diminta. Nantinya, informasi ini akan dikembalikan ke perangkat pengguna melalui langkah yang sama. Langkah terakhir, penyimpanan cache. Nah, hasil resolusi tadi akan disimpan sementara di berbagai tingkat cache untuk mempercepat pada permintaan di masa depan. Nah, seluruh proses tadi biasanya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 50 sampai 200 milidetik. Komponen utama DNS. Nah, ada 3 komponen utama DNS. Yang pertama, infrastruktur server, yang kedua, elemen data, yang ketiga, protokol dan port. Untuk infrastruktur server terdiri atas root name server, TLD server, authoritative name server, serta recursive resolver. Untuk elemen data terdiri atas DNS record, kemudian zone files, serta cache. Sedangkan untuk protokol dan port terdiri atas UDP port 53, TCP port 53, serta protokol query atau response. Fungsi DNS. Nah, DNS memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Kemudian yang kedua, menerjemahkan alamat IP ke nama domain kembali. Yang ketiga, mengarahkan email ke server yang tepat. Yang keempat, menemukan layanan jaringan seperti server web, email, ataupun database. Yang kelima, menyimpan sementara hasil resolusi untuk mempercepat proses. Yang keenam, mengarahkan domain ke lokasi yang lain. Jenis-jenis DNS. Berdasarkan fungsinya, DNS terbagi atas 3, yakni authoritative DNS, kemudian recursive DNS, dan yang terakhir caching DNS. Berdasarkan lokasinya, ada 2, yakni public DNS serta private DNS. Berdasarkan teknologinya, ada traditional DNS, kemudian DNS over TLS, kemudian ada DNS over HTTPS, dan yang terakhir ada DNS SEC. Kelebihan serta kekurangan DNS. Kelebihan DNS yang pertama yakni kemudahan pengguna, yakni mengganti alamat IP menjadi nama yang mudah diingat oleh pengguna. Yang kedua, skalabilitas. DNS dapat menangani miliaran query per hari. Yang ketiga, fleksibilitas, memungkinkan adanya perubahan infrastruktur tanpa mengganggu pengguna. Yang keempat, load balancing, yakni dapat mendistribusikan trafik ke beberapa server. Dan yang terakhir, redundansi. Sedangkan kekurangan DNS, yakni yang pertama, jika root server bermasalah, maka semuanya akan terkena dampak. Yang kedua, perubahan perlu waktu untuk disebarkan. Yang ketiga, rentan terhadap serangan yang mengirimkan data palsu ke cache. Yang keempat, query DNS menambah latensi koneksi. Dan yang terakhir, konfigurasi yang salah dapat menyebabkan downtime. Materi yang keempat, web server. Web server merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk menyimpan, memproses, serta menyajikan halaman web kepada pengguna melalui protokol HTTP ataupun HTTPS. Nah, web server bertugas untuk menerima permintaan yang dikirimkan oleh pengguna melalui browser. Ketika pengguna mengetik alamat website ataupun membuka suatu halaman, maka browser akan mengirimkan permintaan tersebut ke server. Komponen utama dari web server ada 4, yakni yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga konten, dan yang keempat jaringan. Protokol yang digunakan pada web server. Yang pertama ada HTTP atau HTTPS yang merupakan protokol utama yang digunakan untuk transfer web. Yang kedua, ada TCP atau IP yang merupakan protokol transport dasar.
Yang ketiga ada SSL atau TLS yang merupakan enkripsi untuk keamanan. Fungsi utama dari web server. Yang pertama, untuk menyimpan file website. Yang kedua, membantu ataupun merespon permintaan browser. Yang ketiga, mengirimkan respon. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan database. Ciri-ciri web server. Yang pertama, arsitektur client server. Yang kedua, menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Yang ketiga, konfigurasi yang fleksibel. Kemudian, mampu menyimpan ataupun mengelola file website. Dan yang terakhir, mampu menangani permintaan dari banyak pengguna sekaligus. Cara kerja web server. Yang pertama, browser mengirimkan permintaan kepada web. Yang kedua, permintaan masuk ke DNS, kemudian diarahkan ke alamat IP server. Yang ketiga, web server menerima permintaan melalui protokol HTTP atau HTTPS. Kemudian, web server memproses serta mencari file yang diminta dengan cara mengakses database. Yang kelima, web server mengirimkan respon ke browser. Dan yang terakhir, browser mengirimkan ataupun menampilkan halaman web kepada pengguna. Contoh dari web server. Yang pertama ada Apache, kemudian yang kedua ada Nginx, yang ketiga ada Microsoft ISS, kemudian yang keempat ada Like TPD, kemudian yang keempat ada IBM HTTP Server. Kelebihan serta kekurangan dari web server. Kelebihan dari web server yang pertama, konten global atau akses global. Nah, konten dapat diakses dari mana saja dengan internet. Yang kedua, skalabilitasnya dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan trafik. Yang ketiga, fleksibel, yakninya mendukung berbagai jenis konten dan aplikasi. Dan yang terakhir, deployment dan maintenance dapat diotomatisasi. Sedangkan kekurangan dari web server. Yang pertama, kompleksitas konfigurasi. Yang kedua, biaya maintenance yang cukup tinggi. Yang ketiga, security risk. Yang keempat, performance bottleneck. Yang terakhir, single point of failure jika tidak ada redundansi. Materi yang terakhir, keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan serangkaian praktik, teknologi, serta kebijakan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, serangan cyber, serta kerusakan yang dapat mempengaruhi data. Keamanan jaringan mencakup berbagai aspek, mulai dari firewall, enkripsi data, hingga sistem deteksi intrusi. Tujuan keamanan jaringan. Nah, tujuan utama dari keamanan jaringan adalah untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam sistem. Beberapa tujuan keamanan jaringan lainnya, diantaranya yang pertama, mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga, menjamin ketersediaan jaringan. Dan yang terakhir, melindungi integritas data. Jenis keamanan jaringan. Nah, ada beberapa jenis keamanan jaringan yang dapat digunakan untuk melindungi sistem. Nah, diantaranya yang pertama ada firewall. Firewall menjadi penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal, serta memfilter lalu lintas data yang mencurigakan. Yang kedua ada enkripsi data. Nah, data dikirimkan melalui jaringan yang telah dienkripsi sehingga data hanya dapat dibaca oleh penerima yang memiliki kunci enkripsi. Yang ketiga, sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Nah, sistem ini mencegah ataupun mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di dalam sistem. Yang keempat, keamanan nirkabel. Nah, melindungi jaringan WiFi dari akses yang tidak sah ataupun serangan yang dilakukan melalui jaringan nirkabel. Yang kelima, antivirus dan anti-malware. Dan yang terakhir, Virtual Private Network atau VPN. Keamanan jaringan sangat penting karena yang pertama, melindungi data pribadi. Yang kedua,
mencegah kerugian finansial. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, mengurangi downtime. Yang kelima, mengantisipasi ancaman yang berkembang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.